Selamat sore semuanya, Bu Trisa, Bapak Ibu semua, para narasumber. Selamat sore Pak. Saya akan menyampaikan mengenai skenario menghadapi pandemi COVID-19 di Jawa Tengah. Jadi, seperti kita ketahui bersama bahwa situasi kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 sekarang ini secara jumlah kasus dan kematian semakin meningkat, ya. Lalu juga menyebar secara signifikan dan cepat ke seluruh wilayah yang ada, baik provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Nah, dan juga ada kaitannya kasus satu yang lain. Sebagai contoh misalkan di Jawa Tengah, ya, kasus pertama yang masuk ke Jawa Tengah itu adalah klaster Bogor, yang kedua adalah klaster Jakarta. Setelah itu menyebar dan sebagainya. Ini berlangsung secara cepat. Nah, sampai saat ini memang Jawa Tengah masih, kalau secara nasional itu di urutan sampai hari kemarin, ya, itu keempat, ya, dan kelima. Sama-sama Jawa Timur, ya, dengan jumlah kasus 104 kasus, ya, dengan jumlah kematiannya adalah 7. Sedangkan DIY itu urutan ke-7, ya, saya kira. Jadi dengan demikian ini menjadi hal yang serius bagi kita semua. Nah, kalau kita lihat orang dalam pemantauan ODP di Jawa Tengah ini seperti ini. Paling tinggi memang kota Semarang, Wonosobo, Klaten, dan sebagainya. Yang paling kecil kalau kita lihat di situ ada Pekalongan, kota Pekalongan, Wonogiri, dan sebagainya. Itu kalau menurut saya bukan berarti memang ODP-nya tidak ada, kemungkinan, ya, penemuan-penemuan kasusnya yang perlu lebih ditingkatkan, lebih aktif lagi. Jadi sampai hari ini memang sudah bertambah lagi nih ODP-nya, sudah di atas 10.000. Ya. Slide. Ya, slide. Nah, ini secara kumulatif, kalau ODP kita, pergerakan hari demi hari adalah seperti ini. Jadi kalau nanti kita lihat dalam kurvanya tadi, Pak Andre tadi, maka kita ini sedang pada kaki kurva ini yang sedang menanjak, ya, semakin hari semakin bertambah jumlah ODP-nya. Slide. Ya, ini PDP juga seperti itu. Saya kira kalau kita lihat mulai sekitar tanggal 18 Maret ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, ya, meningkat terus, dan sekarang ini sedang terus melakukan kita melihat kondisinya semakin banyak PDP yang kita temukan. Slide. Ya, yang positif sampai saat ini adalah ada 104, ya, kasus positif COVID-19, ya. Pergerakannya hari demi hari seperti itu, selalu meningkat dan juga belum pernah turun, ya. Tadi Bu Trisa sama dengan secara nasional saya kira seperti itu. Dan slide. Nah, ini bagaimana skenario-nya, ya. Ini mohon maaf, ini baru saya skep, ya, pakai tangan, ya. Jadi kita pernah menghitung secara statistik, apabila kita ini melakukan suatu case finding yang aktif, ya, lalu juga tracing kontaknya cepat, lalu juga upaya-upaya social distancing atau physical distancing-nya bagus, ya, promotif preventifnya berhasil, maka kurva optimisnya adalah mencapai puncak di tanggal 29 Mei, ya, dengan puncak kasus jumlahnya sekitar 950 PDP. Namun demikian, apabila itu kita tidak berhasil melakukan itu semua, maka pesimistisnya, ya, terjadi skenario eskalasi yang cepat, tinggi, dan meluas, dan itu puncak kurvanya terjadi pada sekitar pertengahan bulan September dengan
jumlah kasus sekitar 3.500 kasus. Tentunya apabila terjadi seperti ini, kita harus mempunyai skenario-skenario. Sebagai contoh misalkan, saat ini kita kemampuan kita, jadi ada 13 rumah sakit lini 1 yang ditetapkan dengan Menteri Kesehatan di Jawa Tengah. Ya. Lalu yang itu tidak cukup, jadi hanya bisa menangani sebagian ya dari kasus yang ada. Maka gubernur juga mengeluarkan SK gubernur tentang rumah sakit lini kedua yang jumlahnya adalah 45 rumah sakit. Ya, itu juga belum cukup. Jadi masih kita lihat masih di bawah puncak kurva ya. Lalu Bupati Wali Kota juga menetapkan sekitar 150 rumah sakit yang kita sebut lini yang ketiga. Ya. Ya. Nah, apakah itu sudah cukup? Ternyata belum. Ya, apabila terjadi skenario eskalasi yang tinggi tadi dan meluas, maka itu semuanya belum cukup. Maka kita Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bung Karno yang ada di Solo. Ini punya pemerintah Kota Solo dan saat ini sedang selesai dibangun dengan fasilitas dan sarana yang memadai, cukup banyak, dengan kapasitas sekitar 210 tempat tidur, ya, dengan ruang ICU yang cukup lengkap, lalu juga ruang isolasi yang bagus. Ya. Maka ini akan kita siapkan sebagai rumah sakit khusus ya, merawat COVID-19. Lalu di wilayah barat, di daerah Brebes, ini juga ada rumah sakit swasta yang juga siap dioperasionalkan. Ya. Apakah itu sudah cukup? Tentunya belum. Karena pada prinsipnya, kalau semuanya itu kita operasionalkan, maka masih di bawah kebutuhan jumlah PDP yang ada. Ya, jumlah PDP yang ada kalau pesimistis tadi adalah sekitar 3.500, maka semua itu tadi masih di bawah kebutuhan kita. Ya. Maka kita menyiapkan skenario yang lain. Sebagai contoh, misalkan pasien-pasien yang sudah positif COVID-19 ini, yang secara klinis ya mungkin kondisinya cukup baik dan bisa dilakukan isolasi di rumah, maka tentunya harus diisolasi di rumah, tidak perlu di rumah sakit. Ya. Namun demikian apabila itu gagal, ya, karena kita tahu bahwa ketaatan isolasi di rumah ini masih rendah, maka kita menyiapkan ya asrama-asrama ya, dalam bentuk semacam rusunawa. Ya, ini juga ada di Boyolali, ada rusunawa yang kapasitasnya itu di atas 200 kamar dan itu dipersembahkan nanti untuk perawatan COVID-19 ini. Begitu juga di Kendal, ada rusunawa juga dipersembahkan untuk ini. Lalu juga balai-balai pelatihan kesehatan kita yang ada di Gombong, ada di Wonosobo, ada di Ungaran, pelatihan SDM provinsi ya yang ada di Semarang, lalu kampus-kampus dan sebagainya ya. Bahkan rumah wali kota, rumah dinas wali kota Semarang yang mempunyai kapasitas kamar yang cukup banyak, ini juga dipersembahkan untuk merawat COVID-19 ini pada saatnya nanti ya. Jadi ini semua adalah kita sudah siapkan skenario-skenario yang ada. Tentunya terkait dengan itu, Bapak dan Ibu, terkait dengan sumber daya manusia yang ada. Ya. Tentunya rumah sakit rujukan yang kita siapkan itu harus mempunyai sumber daya manusia yang memadai, jumlah maupun kualitasnya. Ya.
Untuk lini 1 tentunya harus ada dokter spesialis paru, ya, dengan jumlah minimal 1, ya, atau 2, misalkan gitu. Ada juga dokter spesialis penyakit dalam, ya, yang mempunyai keahlian infeksi tropis misalkan, lalu juga dokter penyakit dalam atau dokter spesialis apapun tentunya harus ikut serta yang mengambil bagian, ya, dalam penanganan semacam ini, karena hanya mengandalkan dokter spesialis paru tentunya jumlah dan sebarannya ini tidak memadai. Begitu juga perawat-perawat yang terlatih, ya, ini juga kita di Jawa Tengah selalu meningkatkan ini, pelatihan-pelatihan ini, termasuk juga pelatihan analis dalam pengambilan swab, ya, untuk pemeriksaan PCR, contohnya seperti ini. Ini selalu kita latih karena memang standarnya harus dokter spesialis mungkin patologi klinik atau mikrobiologi, ya. Tapi dalam kondisi semacam ini saya kira itu saja tentunya sangat terbatas. Jadi perlu ada pengembangan. Ya. Tidak hanya SDM untuk kualifikasi di rumah sakit, utamanya di ruang isolasi, tapi juga SDM yang terkait dengan kesehatan masyarakat kita, ya, yang ada di puskesmas utamanya. Ini juga dalam kondisi yang normal, tidak dalam kondisi kedaruratan kesmas seperti COVID-19 ini saja, ini jumlahnya sudah kurang, ya. Jadi kalau kita lihat 9 tenaga kesehatan prioritas yang ada di puskesmas, ini tenaga seperti epidemiologis, untuk surveillance, untuk ahli kesehatan masyarakat, ahli gizi, untuk promosi kesehatan, ini jumlahnya sangat-sangat kurang, ya, sangat kurang sekali. Apalagi dalam kondisi kedaruratan kesmas semacam ini, seperti ini. Tentunya sangat-sangat kurang dibutuhkan. Ini menjadi catatan tersendiri bagi kita, Bapak dan Ibu. Ya, tentunya ke depan kita tidak boleh lagi semacam ini. Kita harus menyiapkan betul, ya, penguatan upaya kesehatan masyarakat kita dari sisi kelembagaan, dari sisi ketenagaan, dari sisi pembiayaan, dari sisi tata kelolanya, ya, dan sebagainya. Juga termasuk sarana prasarana pendukungnya untuk kesehatan masyarakat kita. Ini sungguh-sungguh kurang. Pada Raker Kesnas kemarin tahun 2020 memang arahnya sudah bagus sekali, ya, bahwa promotif preventif menjadi primadona di dalam pembangunan kesehatan kita. Dan itu akan harus diperkuat, ya, tentunya dari seluruh sistem yang ada tadi harus kita perkuat dengan baik. Lalu apa peluang-peluang untuk memenuhi kebutuhan yang sangat kurang tersebut, ya? Maka kita menggandeng tentunya organisasi profesi kesehatan yang ada, ya. Mereka juga mempunyai sumber daya yang cukup banyak, ya. Seperti PPNI, IB misalkan, ini mempunyai sumber daya yang cukup banyak dan itu kita gandeng juga. Saya sudah menghubungi ketua-ketua organisasi profesi kesehatan Jawa Tengah dan pada prinsipnya mereka semua siap untuk digunakan dan membantu menyelesaikan masalah ini. Relawan tadi Bu Trisa sudah sampaikan itu, lalu juga instansi vertikal yang lain, ya. Seperti misalkan intelijen, intel dan sebagainya, mereka sangat membantu di dalam tracking kontak, ya, atau tracing kontak tadi. Ini sangat-sangat membantu mereka, ya. Di kemarin misalkan ada suatu awak kapal dari Amerika yang pulang ke Jawa Tengah, lalu turun di Bandara Yogyakarta International Airport, ya. Itu kita periksa mereka, tapi ada juga yang lolos, ya.
sehingga kita harus mencari karena dicurigai mereka positif. Ya. Semacam itu. Maaf Pak Yuli, waktunya 2 menit lagi. Ya, terakhir. Ya. Slide. Ya, ini adalah rumah sakit lini 1 kita di Jawa Tengah, ada 13 ya. Jadi kalau di Jawa Tengah bagian selatan, ini saya kira ada Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten ya. Lalu Rumah Sakit Margono Sukaryo Purwokerto, Rumah Sakit Banyumas, Rumah Sakit Tidar ya, Magelang ya. Saya kira itu untuk yang lini 1, mungkin lini kedua slide. Ya, ini lini kedua kita, ya lini ini hanya istilah kita aja. Pada prinsipnya sama aja sebenarnya, adalah semuanya rumah sakit rujukan ya. Ini juga banyak rumah sakit, bahkan rumah sakit jiwa juga kita masukkan karena mereka punya kemampuan dalam perawatan isolasi. Jadi pada prinsipnya itu untuk Jawa Tengah, dan kita tidak membeda-bedakan, wah ini pasien dari DIY atau pasien dari Jawa Tengah ya. Sebaiknya kita hilangkan semacam itu, siapapun ya datang dari mungkin dari Jogja ke Jawa Tengah atau Jawa Tengah ke Jogja, mari kita atasi bersama. Soal bagaimana apakah bisa Jawa Tengah ini membantu SDM ke DIY, nah dalam kondisi seperti ini memang seluruh wilayah ini mengalami hal yang sama, ya, mengalami persoalan yang sama, yaitu keterbatasan SDM yang dipunyai. Jadi untuk itu memang kita harus kreatif, harus menggandeng sektor lain yang mungkin bisa kita libatkan, tidak hanya dalam kuratif atau penanganan di rumah sakit, tetapi juga mungkin promotif, preventif. Ini yang sangat penting. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Yuli atas paparannya. Jadi dari sini Ibu dan Bapak kita melihat Jawa Tengah juga mempunyai beberapa skenario. Dan yang jelas sudah banyak sekali tempat-tempat yang disiapkan, baik itu yang memang rumah sakit maupun konversi dari bangunan-bangunan biasa untuk perawatan. Dan konsekuensinya pasti membutuhkan SDM kesehatan. Nah, dan di Jawa Tengah Pak Yuli juga sudah menyampaikan SDM-nya dalam situasi ini juga masih dalam kondisi yang tidak berlebih, ya, sehingga akan sangat sulit untuk bisa mensupport daerah-daerah lain yang mengalami lonjakan kasus. Baik, terima kasih Pak Yuli.